Kadosa tapi untung macam-macam. Ingat kalau pina seorang bahari paninian, bahari bini kedua orang, berarti seorang ini cucu pelakor lah. Ngalih bang lah pependar gini kadang-kadang sensitif. Cuma hati-hati, untung tuh walhasil hati-hati sudah lah. Bila melihat kayak tuh kayak itu bang, alam semesta tuh bila ada kayak itu kada rami. Itu ente melihat, oh kayak ini tingkah laku makhluk Allah Ta'ala nih macam-macam. Jadi lihati tiring, jadi muntung tuh kada tapi ada jadi apa guruhannya pernah nyebut tuh, muntung tuh kada tapi. Ya, jadi ada rambu, muntung tuh kada asal. Jangan tapi memaraki itu aja. Kenapa jorang tuh pelakor tuh jorang. Pelakor. Pelakor tuh apa gerang? Pelakor tuh apa gerang arti pelakor tuh? Pelakor tuh mengawini laki orang. Mengawini laki orang berarti jadi bini kedua gitu. Lalu bini kedua pelakor berhikmat mencelawah ini. Bila kita kada ketujuh hati aja. Kadosa tapi untung macam-macam. Ingat kalau pina seorang bahari paninian, bahari bini kedua orang, berarti seorang ini cucu pelakor lah. Kan kadang mustahil. Siapa tahu bahari nini kita adalah bini kedua dari seseorang. Atau mungkin datu kita bahari bini ketiga. Ya kan? Berarti kita cicit pelakor kan? Mendefinisikannya itu hati-hati. Bukan membela lah. Yang dibadahkan sumber. Bukan membela. Tetapi bila kita melihat sesuatu yang menurut pian kada pas. Lihati. Kalau itu benar kada pas dalam pandangan syara, meminta perlindungan kepada Allah, mudahan terhindar dari sesuatu yang sama. Jangan justru mencela. Nah, kalau dibulikakan ke dalam maksud kalimat Imam Haddad ini, berarti orang nang behimat menyambati pelakor. Orangnya sudah bertobat, Allah Ta'ala tetap jawab pelakor. Hati-hati kalau pina inyak kada mati sebelum jadi seorang pelakor. Mungkin aja. Saat ini nyoba pendar karena bisa laki. Suatu saat kalau bina lakinya mati. Pas lakinya mati ekonominya sulit. Mau kadang harus bertahan. Anak banyak. Ada anak ngawini. Tapi sudah bisi bini 2 ekong. Paksa aja kada apa-apa jadi bini ketiga harus jadi pelakor jola. Sesuai dengan pandirnya yang awal. Jadi maksud kita membahas ini bukan membela si A si B bukan. Tetapi apapun di dunia ini fenomena yang kita lihat. Muntung kita hati-hati. Itu kan ada. Muntung kita hati-hati. Karena orang belum mati itu pada masalahnya. Orangnya belum mati. Mati. Misalnya orang kawin. Ini misal. Jangan dihubung-hubungkan apa-apa. Ini kebulujuran sebenarnya. Sebabnya. Ya kawin. Bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Ente celak. Ente ingatlah bahari zaman Bani Israel. Ada orang yang bukan kawin. Dasar jadi pelacur. Jadi pelacur itu kada kawin, dasar pelacur. Seumur hidup menjadi pelacur. Memang Allah hendak menurunkan rahmat lawannya. Tiba-tiba di akhir umur tak diketemukan aja lawan anjing nang kehausan. Diberi minumnya anjing deh. Lalu minum anjing deh. Bulik inya ke rumah. Garing, meninggal. Maka dengan sebab inya meminumi anjing, Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi kesimpulannya satu. Kalau kita melihat lebih luas, siapapun orangnya dengan aneka maksiatnya, tetap kada mengeluarkan mereka dari maksud kalimat wa hadhil ummah ummatun marhumah. Bahwa ini umat adalah umat yang disayangi oleh Allah. Sebabnya cuma satu, karena mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Itu benar ya? Nah jadi kita memandang itu ke situ. Jangan mendoakan umat Nabi ini celaka, jangan. Karena Nabinya menghendaki mereka untung. Nabinya menghendaki mereka selamat. Maka jangan kita mendoakannya celaka. Amun Nabi menghendakinya selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina. Ketika ada sesuatu yang sakit, yang berat menimpa kamu, maka yang merasakan sakitnya itu siapa? Nabi yang merasakan sakitnya. Makanya umat Nabi ini dimanapun mereka, kita doakan mudahan mereka semua mendapat rahmat Allah. Tanpa terkecuali semua umat Nabi Muhammad. Karena sekali lagi mudah bagi Allah untuk merubah keadaan mereka.
Dan apabila Allah merubah keadaan mereka, biasanya mereka tuh menjadi orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Lihat berapa banyak mantan-mantan rampok, para penyamun, para pemakai, yang mana kala mereka bertaubat kepada Allah, mereka menjadi orang-orang mulia di sisi Allah. Jadi terkadang bisa saja Allah menjatuhkan kita ke dalam maksiat supaya maksiat itu membayangi kita, supaya dosa itu membayangi kita, sehingga tumbuhlah kita menjadi pribadi yang kada sombong karena kita terbayangi oleh dosa kita itu. Lalu tumbuhlah kita menjadi pribadi yang tidak meremehkan orang. Berarti jatuhnya kita ke dalam maksiat kalau dilihat secara hakikat itu bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Dijatuhkannya hamba ke dalam satu maksiat, tapi kemudian diberikannya hidayah untuk bertaubat, lalu kemudian setelah dia bertaubat tetap dia terbayang dengan dosanya itu, sehingga dia menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Nah, makanya benar jika dikatakan ulama bahwasanya dosa, kesalahan yang melahirkan satu penyesalan jauh lebih baik daripada satu ibadat yang melahirkan kesombongan. Beribadat lalu kemudian ia meremehkan orang, beribadat tapi kemudian ia merasa hebat dari orang. Bukan begitu maksudnya kita beribadat Allah. Makanya Allah mengatakan kepada hamba yang telah jatuh, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dia. Berarti mereka terlanjur melakukan dosa, terlanjur sudah. Lalu Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah tutupi aib kita dunia akhirat.